Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen FTX Crypto Cup yang merupakan seri ke-6 atau seri mayor kedua tahun ini kawan, dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 yang sudah memasuki babak kedua kawan. Dimana di babak pertama kemarin Magnus Carlsen, Praggnanandhaa, Levon Aronian, dan Christophe Duda memetik poin penuh. Beda lagi kawan pada hari kedua ini. Sedikit berbeda sekarang, posisi klasemen sudah ada yang bergeser, di mana hasil-hasilnya tadi malam partainya antara Magnus Carlsen versus Hans Niemann ini dimenangkan oleh Carlsen kawan. Carlsen kalah pada game pertama, tapi game kedua, ketiga, dan keempat disapu bersih oleh Carlsen, dan Carlsen mendapatkan poin penuh yaitu 3 poin. Sedangkan partainya Praggnanandhaa versus Anish Giri juga dimenangkan Praggnanandhaa kawan, dan Praggnanandhaa juga mendapatkan 3 poin penuh. Saat melawan Anish Giri ini 3 kali remis, dan game terakhirnya pada game keempat Praggnanandhaa menang. Partainya Alireza Firoza versus Lee Kwang Lim dimenangkan oleh Alireza. Pada game pertama mereka bermain remis, game kedua dan game ketiga dimenangkan oleh Alireza, tidak berlanjut ke game keempat kawan. Kalaupun Lee Kwang Lim menang pada game keempat, percuma kawan, dia sudah kalah pada 2 game sebelumnya. Dan partainya Jan-Christophe Duda versus Levon Aronian ini cukup ketat kawan. Mereka saling mengalahkan pada game pertama dan game kedua. 2 game selepas itu berakhir remis, berlanjut ke tie breaks, 2 kali permainan blitz. Dalam permainan blitz pertama mereka bermain remis dan akhirnya Levon unggul pada game kedua. Tapi kawan, siapa yang menang dalam permainan tiebreaks tidak mendapatkan poin penuh, hanya mendapatkan 2 poin, dan yang kalah masih mendapatkan 1 poin. Nah, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, sistem perolehan poinnya gimana? Saya jelaskan sekali lagi. Jadi setiap babak ada 4 game yang dimainkan para pemain dalam permainan rapid. Jika dalam 4 game rapid ini seimbang kawan, akan berlanjut ke tiebreaks. Dan jika pemain berhasil memenangkan game pada game rapid, mendapatkan poin penuh 3 poin. Kalau memenangkan dalam permainan tiebreaks, mendapatkan hanya 2 poin. Dan yang kalah pun masih mendapatkan 1 poin kawan. Itulah format perolehan poin di turnamen kali ini. Dan turnamen ini menggunakan format round robin. Artinya nanti semua pemain akan saling bertemu. Setiap babaknya memainkan 4 game rapid. Jika seimbang dilanjut ke tiebreaks 2 kali blitz. Kalau seimbang dalam permainan blitz akan dilanjutkan ke Armageddon seperti biasanya. Dan klasemen di hari kedua ini kawan, Carlsen bersama Praggnanandhaa masih di posisi teratas dengan perolehan poin yang sama 6 poin karena 2 babak mereka memperoleh poin penuh. Sedangkan Levon ini berada di posisi ketiga mendapatkan 5 poin dan diikuti oleh para pemain lainnya kawan. Yang masih mempunyai 0 poin ada Lee Kwang Lim, Anish Giri, juga Hans Niemann. Oke, untuk game pertama yang akan kita ulas untuk pagi ini adalah permainannya Lee Kwang Lim versus Alireza pada game keduanya kawan tadi malam. Untuk nanti sore barulah kita lihat permainannya Magnus Carlsen lagi versus Hans Niemann. Sekali lagi ini adalah game kedua antara Lee Kwang Lim versus Alireza Firoza. Setelah di game pertamanya mereka bermain remis. Alireza pegang hitam, Lee Kwang Lim pegang putih, dan Lee Kwang Lim bermain dengan pion menteri, pion D4, kuda F6 oleh Alireza, pion C4, pion E6, kuda F3, anti Nimzo Indian kawan, dan pion D5. Melanjutkan permainan Queen's Gambit Decline. Kuda C3 lanjut Lee Kwang Lim bermain dengan variasi 3 kuda kawan, dan dibalas dengan permainan semitaras oleh Alireza Firoza, pion C5. Pion C pukul pion D5, dan di sini pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, balas Alireza ancam kuda. Dipukul atau diambil balik oleh menteri putih, dan selanjutnya pion E pukul balik pion putih D4. Dan sekarang pion E4 menantang pertukaran pion untuk membuka lajur D yang biasanya terbuka lajur D dan terjadi pertukaran menteri dan langsung diterima oleh Alireza. Pion D pukul pion E4 terjadi pertukaran menteri didahului oleh Lee Kwang Lim, diambil balik oleh raja. Kuda G5, ancaman double kawan terhadap pion F7 ataupun pion hitam E4, ingin rebut pion hitam kembali. Di sini gajah terang berkembang ke peta E6 untuk mempertahankan pion dari ancaman kuda atau mempersilahkan kuda ini ambil pion hitam balik ataupun melakukan pertukaran.
Yang sering terjadi pada posisi ini kawan di game-game terdahulu adalah kuda ini sikat gajah yang ada di peta E6 ini, ataupun juga melanjutkan pengembangan gajah B5 kawan. Tapi di sini kuda ambil gajah lanjut Li Kuang Lim, memilih variasi utama kawan, dipukul balik oleh pion E. Dan pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan di game-game terdahulu, terutama yang paling banyak bermain seperti ini di level atas kawan. Magnus Carlsen paling sering bermain dengan permainan seperti ini. Dia sering melanjutkan dengan gajah G5 ataupun gajah C4 ini. Bahkan super grandmaster lainnya pun memilih dua langkah ini kawan. Ini yang merupakan langkah utama di posisi seperti ini. Tapi di sini Li Kuang Lim memilih langkah yang lain dengan gajah D2, dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 ini. Alireza melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Pion G3 berencana mengeluarkan gajah di Viajento mungkin nanti atau ke peta H3. Benteng C8 lanjut Alireza gajah G2, maksud saya gajah G2 dan gajah B4. Pressure kuda yang ada di peta C3 dibiarkan saja. Di sini putih juga tidak melakukan rokade pendek kawan, tapi dia ambil pion yang ada di peta E4 dengan kuda, menantang pertukaran gajah gelap. Dan langsung diterima oleh Alireza dengan tempo skak. Tidak diambil balik dengan raja, melainkan dengan kuda. Kalian bisa saja memukul balik dengan raja kawan, tak ada masalah juga. Perbedaannya cukup tipis. Mungkin dengan memukul balik dengan kuda ini, otomatis diagonal terang ini terbuka kawan untuk incar pion yang ada di peta B7 ini, juga untuk menghindari pertukaran kuda. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi di sini tadi Li Kuang Lim memilih memukul balik dengan kuda. Dan di sini raja bergerak naik ke peta E7 untuk mengkoneksikan kedua bentengnya kawan, dibalas dengan langkah raja juga naik ke peta E2. Langkah ini menurut Stockfish langkah yang kurang bagus. Memang terlihat kawan benteng ini siap menusuk di baris kedua seperti ini. Stockfish menyarankan kuda ini lompat ke peta B3, walaupun hampir sama kawan, nanti benteng juga bisa menyerang pion yang ada di peta B1. Di sini bisa kalian pertahankan dengan benteng B1. Kemungkinan di sini kuda akan bergerak ke peta E5 ataupun kuda ini ke peta C5, menantang pertukaran kuda untuk membackup pionnya sekaligus, ataupun mengeluarkan bentengnya ke lajur D kawan. Permainan masih cukup seimbang. Raja dipilih naik ke peta E2 oleh Li Kuang Lim. Benteng C2 memberikan pressure bagi kuda, bagi pion. Pion didorong maju ke peta B3. Dan benteng H ditumpuk di lajur C oleh Alireza. Untuk mengantisipasi pergerakan salah satu benteng ingin mengadu benteng di lajur C. Dan selanjutnya adalah gajah ambil pion yang ada di peta B7. Ini juga terlihat untung materi, tapi bukan langkah terkuat. Langkah terkuat pada posisi ini, benteng ini segera dikeluarkan ke lajur D kawan. Dan mungkin balasan hitam yang menyelamatkan pion ini dari ancaman gajah. Apakah dengan kuda ataupun yang paling kuat adalah mengaktifkan kuda juga kawan dengan tempo untuk memperkuat posisi pion ini. Tapi di sini tadi gajah langsung ambil pion B7 pilihan Li Kuang Lim dengan ancam benteng. Berbalik benteng hitam ancam gajah, gajah ditarik kembali ke G2, kuda bergerak ke peta E5. Dan di sini benteng H ke D1, benteng digeser juga ke lajur D. Lanjut Alireza memberikan dukungan bagi kuda, mungkin lompat nanti ke peta D3 atau pressure kuda yang ada di sini. Kuda ini sudah mendapatkan 2 kali tekanan kawan dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan di sini putih atau Li Kuang Lim menjawab dengan pion A4. Kuda hitam D3 lanjut Alireza. Nanti disusul bisa juga dengan kuda satunya kawan ke G4 pressure pion yang ada di sini. Dan di sini mungkin kalian melihat dengan memainkan pion H3 ini mungkin bisa kontrol peta G4. Kemungkinan hitam akan memainkan pion A5-nya kawan untuk menghentikan laju pion putih, dan di sini mungkin akan diikuti dengan gajah bergerak ke peta F3 membuat langkah menunggu, dan raja ini pun juga tidak bisa beralih kemana-mana kawan karena posisi kudanya pun juga cukup merepotkan dalam posisi kena pin. Dan mungkin kuda ini akan bergerak ke peta C5 kawan, tetap memberikan atau membuka kembali akses pressure kuda di sini, incar pion di sini juga masih memberikan keuntungan juga bagi hitam. Memang untuk sementara langkah pion H3 ini bisa menghentikan laju kuda. Tapi memang secara posisi putih ini sudah dalam posisi yang sulit juga. Oke, kita kembali ke langkah aslinya.
Jadi di posisi ini, pion A5 dimainkan oleh Li Guanglim, tentu saja kuda G4 lanjut aliresa, gajah E4 dipilih oleh Li Guanglim, membiarkan pionnya kawan disikat oleh kuda hitam. Li Guanglim ambil pion F2 dengan kuda G. Kalau memukulnya menggunakan kuda D, bentengnya tewas kawan. Oleh karena itu memilih ambil pion F2 dengan kuda G, dan Li Guanglim melanjutkan dengan gajah ambil kuda D3, dipukul balik oleh saudaranya. Selanjutnya benteng putih naik ke peta A4, ingin segera keluar kawan, apakah nanti ke lajur E ataupun juga langkah ini bentuk provokasi, karena terlihat benteng ini, kedua benteng putih dalam posisi yang bisa digarbu oleh kuda hitam ini kawan. Dan inilah yang dilakukan oleh aliresa, kuda B2 garbu kedua benteng putih, benteng bergerak turun kembali ke A2. Memang terlihat sebuah langkah provokasi kawan. Memprovokasi kuda hitam ini lompat ke B2, akhirnya kena pin terhadap bentengnya sendiri. Tapi ini bisa diantisipasi oleh aliresa. Dia melangkah dengan pion E5 sesegera mungkin untuk didorong ancam kuda kawan. Karena posisi kuda dalam posisi kena pin, jadi juga sulit nanti raja ini mengantisipasi serangan dari aliresa dengan pionnya ini. Akhirnya pada posisi ini Li Guanglim menyerahkan kudanya kawan dengan langkah raja ke F3. Dan tentu saja dimanfaatkan oleh aliresa, sikat kuda D2 dan dipukul balik oleh benteng, dipukul balik oleh benteng hitam. Kenapa tidak mempertahankan kudanya saja? Ambil contoh membuat langkah menunggu kawan dengan pion H3. Percuma kawan, karena pion ini akan didorong terus. Kuda tidak bisa ambil sekarang karena posisinya dalam posisi kena pin. Kalaupun di sini raja naik ke peta gelap ini kawan, ya ancamannya benteng kena pukul kuda dengan tempus kak, dan benteng satunya nanti bisa tewas. Kalaupun di sini kawan ya sambil menunggu membuat pergerakan yang lain, ambil contoh pion G4, ya pion ini masih bisa didorong terus, tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah pion G5 terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk memainkan pion E3 ini. Kalaupun memainkan pion E3 langsung juga tak ada masalah kawan. Kuda akan tetap tewas di langkah berikutnya. Ini akan memaksa benteng putih akan sikat kuda terlebih dahulu. Dan kalian tentu akan pukul balik benteng. Posisi kuda masih kena pin kawan. Di sini raja ambil pion yang ada di peta E3. Selanjutnya benteng ambil pion, diambil balik oleh kuda. Dan benteng pukul benteng. Hitam menang kualitas perwira, hitam menang. Oleh karena itulah mungkin di sini langsung saja Li Guanglim menyerahkan kudanya dan diambil oleh aliresa, benteng dipukul kuda D2, dipukul balik oleh benteng putih, dipukul balik oleh benteng hitam dan persiapan melakukan sekat, ambil pion, melindungi kuda, sudah terlepas dari pimpinan benteng putih. Pion ini diselamatkan didorong maju, tapi kontrol peta ini sudah hilang sekarang. Kuda lompat ke peta C4, membuka akses tantangan pertukaran benteng. Ditolak benteng A4 dan di sini kuda lompat ke peta D6. Di posisi ini di langkah ke-30 Li Guanglim menyerah. Karena sudah kalah jumlah perwira kawan dan kuda ini sudah kontrol peta B5, sudah tidak mungkin lagi pion untuk didorong untuk mendapatkan satu pion bebas kawan di sisi menteri ini. Sudah tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan kawan, memang ancaman skakmat masih cukup jauh. Tapi sudah kalian lihat bahwa hitam sudah menang posisi, menang materi. Jadi sudah sangat lumrah Li Guanglim menyerah di langkah ke-30 ini. Itulah kawan kemenangan aliresa terhadap Li Guanglim pada game keduanya setelah game pertama remis. Dan pada game ketiga aliresa juga menang kawan. Menang dalam permainan endgame benteng versus benteng di mana aliresa unggul satu pion. Dan semoga permainan tadi bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan atau referensi dalam permainan Semi-Terrors saat terjadi pertukaran menteri di awal-awal pembukaan. Dan tadi kawan ada ide baru dari Li Guanglim dengan gajah D2-nya. Yang paling banyak tadi saya tunjukkan gajah G5 merupakan pilihan utama. Pilihan nomor 2 adalah gajah C4. Jadi kalau kalian menemui langkah seperti ini, posisi diagram seperti ini, ya tiru saja langkah-langkah atau ide-ide utama dari super grandmaster terdahulu dengan gajah G5 dan gajah C4. Karena sudah terbukti dengan melangkah gajah D2 tidak memberikan keuntungan positioning bagi putih kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.